jangan harapkan untuk hal-hal yang penting Pak Jokowi bangun pagi di istana lalu memerintahkan lakukan ini. Dia harus memperhitungkan kepentingan macam-macam orang yang menjadi oligar itu. Dan oligar itu bisa berubah loh, bisa bertambah. Tadi saya katakan, polisi itu sekarang menurut pengamatan politik saya, salah satu oligar. Apa kekuatan polisi? Mengkriminalkan. Dan semua orang takut dikriminalkan. Apakah betul kriminal atau kriminal-kriminalan? Juga Prabowo. Prabowo sekarang bukan orang di luar kekuasaan, dia di dalam kekuasaan dan mungkin mendapat tambahan-tambahan kekuasaan karena Jokowi merasa mendapat keuntungan dari Prabowo. Jadi itu dinamikanya ini harus diperhatikan, nggak statis ini. Apa ini rotasi kekuasaan di Indonesia tidak statis. Yang pasti cuma satu. Tidak akan ada keputusan yang berlaku tanpa tanda tangan Pak Jokowi. Karena dia presiden. Nah, Anda tidak bisa mengatakan, kita tidak bisa mengatakan, loh, kalau ada apa-apa dia nggak suka. Dia menganggap rakyat tidak suka, kenapa dia tanda tangani? Ya itu kan karena dinamika politik oligarki itu. Begitulah keadaannya sekarang. Jadi, saya tidak mau mengatakan Jokowi itu bodoh. Saya tidak mengatakan Jokowi itu jahat. Jokowi itu kalau paling jauh saya mengatakan dia korban dari sistem oligarki yang menguasai Indonesia. Jadi yang harus kita berantas ada oligarki itu. Bagaimana Pak Rizal Ramli lebih tahu dari saya kalau sudah hal-hal seperti itu. Yang pertama kali harus saya jelaskan, tadi sudah di-mention oleh sahabat saya Dr. Rizal Ramli soal jenggot. Penjelasannya sederhana. Saya kan di rumah saja terus. Kalau di rumah aja ongkos pisau cukur itu kan mahal. Jadi daripada dicukur, ya begini saja. Nah, kebetulan aja saya diundang Harsubenau, jadi Anda bisa lihat jenggot saya. Sehari-hari nggak kelihatan karena saya berkurung di rumah aja, begitu. Oke, saya mau menanggapi sedikit saja yang sudah diperjelas sebenarnya baik oleh Profesor Suteki maupun oleh Rizal Ramli, sudah jelas semua persoalan kita. Jadi saya barangkali mau menambah saja dengan mengatakan kenapa itu bisa terjadi. Begini. Di zaman Orde Baru itu ada satu orang berkuasa. Dia bisa berkuasa karena didukung oleh partai terkuat di Indonesia. Namanya ABRI. Jadi bukan Golkar. Golkar itu jangan macam-macam. Yang berkuasa dulu, yang mendukung penguasa, yang jadi pegangan Pak Harto itu ABRI, bukan Golkar. Golkar itu tugasnya menduduki kursi-kursi di DPR, MPR untuk memberi legalitas kepada pemerintahan Orde Baru, kepada Pak Harto, supaya ke luar negeri kita bisa bilang kita negeri demokrasi. In reality, sebenarnya tidak. Tapi kenapa tidak terlalu ribut 10 tahun pertama Soeharto? Ya ada ribut-ribut, ada malari misalnya. Tapi pada umumnya karena orang ada kepastian dan ada hasil dari pembangunan ekonomi Soeharto. Disebut-sebut di situ peranan teknokrat Pak Wijoyo, gitu ya. Karena terlalu lama berkuasa, Pak Harto, sampai pada suatu tingkat dia membangun dinasti. Bung Karno tidak melakukan itu karena
sampai Bung Karno turun, anak-anaknya belum ada yang menduduki popularitas kedudukan yang bisa diterima kalau dicalonkan. Jadi Bung Karno tidak mengalami itu. Nah, Pak Harto mengalami itu. Jadi disebut tadi Tutut jadi menteri dan sebagainya. Dalam buku saya, semi memoir, saya jelaskan saya pernah jadi penasehat Mbak Tutut di sidang Badan Pekerja MPR bersama Saudara Rias Rasid. Rias agak risih, dia nggak mau. Saya mau. Kenapa? Saya ini kan pada dasarnya wartawan, ingin tahu. Saya mempelajari politik Indonesia secara akademis, tapi saya juga mau tahu secara praktek dari dalam. Karena itu saya menjadi penasehat ketua fraksi Golkar dipimpin Mbak Tutut waktu itu. Saya duduk dekat beliau selama sidang-sidang Badan Pekerja. Ada yang protes, tapi ya nggak bisa apa-apa. Waktu itulah saya bilang kepada Rias, perhatikan, ini orang, ibu ini akan segera menjadi presiden Indonesia. Bagaimana kalau saya meramal? Saya bilang begini, sebentar lagi setelah presiden terpilih, beliau akan jadi menteri urusan wanita atau menteri sosial. Tuh, saya tulis itu, Anda bisa baca. Dan nanti di tengah perjalanan presiden akan bilang, saya mau lengser, saya udah tua. Dan para cecungu-cecungunya itu, cecungu apakah KN-nya atau apa, atau orang yang takut pada dia, akan bilang, loh siapa yang gantikan Bapak? Jawabannya bagus, nanti nggak terjadi karena ada reformasi. Jawabannya adalah pilih saja ketua partai terbesar. Ketua partai terbesar waktu itu adalah Golkar. Mbak Tutut sudah menggantikan Harmoko. Kira-kira seperti itu. Nah, Jokowi ini jadi presiden, anak-anaknya udah gede, menantunya sudah gede. Oke, jadi dia nggak perlu menunggu lama. Itu penjelasan kenapa, salah satu penjelasan. Penjelasan lain, Jokowi itu kan tidak punya partai. Dia itu bukan kader PDIP, diaku sebagai kader PDIP, dia bukan orang partai. Nah, dia sekarang menghadapi tahun-tahun terakhir meninggalkan istana. Siapa yang akan membela dia? So, pasti akan banyak tuntutan. Oke? Nah, barangkali perhitungan beliau, kalau keluarganya mempunyai kedudukan penting dalam politik, itu akan lebih menolong. Itu cuman spekulasi saya saja. Tetapi bahwa beliau memberikan kesempatan kepada anaknya untuk dicalonkan, itu bisa terjadi karena di antara orang-orang yang berkuasa di Indonesia ini, sedikit sekali yang punya akal sehat. Kenapa? Sebenarnya tidak ada orang yang berkuasa di Indonesia sekarang the way Pak Harto dulu berkuasa. Jokowi itu tidak berkuasa seperti Pak Harto. Dia harus berkompromi dengan banyak oligar. Oligar itu ada yang Megawati, oligar itu ada Luhut Panjaitan, ada siapa namanya, Surya Paloh. Bahkan polisi pun sekarang sudah menjadi oligar. Kekuatan polisi adalah bisa mengkriminalkan orang. Dan kalau mau mengkriminalkan orang, tidak terlalu susah untuk menemukan alasan untuk itu. Jadi dia menjadi sangat penting. Saya takut sebentar lagi, bukan takut. Saya berpikir, bukan takut. Prabowo pun sebenarnya sebentar lagi akan lebih established sebagai salah satu di antara oligar yang menguasai Indonesia. Maka tidak seluruhnya kebijakannya Presiden Jokowi itu adalah kemauannya dia sendiri. Dia harus berkompromi kiri kanan. So, tidak ada kontrolnya yang penuh di parlemen,
seperti dulu Pak Harto menguasai MPR dan DPR. Jadi kalau persoalan kita ini banyak sekarang, kita tidak bisa berharap banyak kepada Pak Jokowi, bukan karena dia jahat, dia nggak punya kekuasaan. Kita tidak tahu undang-undang yang mana yang dia usulkan, perjuangkan, dan mana yang dia terpaksa perjuangkan karena harus meladeni kepentingan oligar yang lain. Saya kasih Anda contoh. Dia akan dituduh, dicurigai, apa PKI, apa-apa begitu. Ya tentu dia akan bilang, waktu Gestapo saya masih berapa tahun, saya masih bayi. Oke. The point adalah, di PDIP, partai yang menjadi resminya mencalonkan Pak Jokowi, ada seorang yang menulis buku, aku bangga sebagai anak PKI, dan mengaku bahwa anak PKI banyak di PDIP. Oke. Nah, orang menyimpulkan saja, menghubungkan itu dengan Jokowi. Oh, Jokowi itu melindungi PKI. Nah, itu dihubungkan dengan undang-undang HIP itu. Oke. Jadi itu merugikan Jokowi sebenarnya. Saya tidak terlalu percaya Jokowi itu komunis. Dia berada dalam posisi sulit saja karena yang mendukung dia adalah PDIP. Sementara ideologinya PDIP itu adalah kelanjutan dari ideologinya Bung Karno. Nasakom, tidak, kata itu nggak dipakai. Begitu ya. Jadi Bung Karno itu kan sampai meninggal itu tidak mengutuk PKI, tidak meninggalkan Nasakom, dan ideologi itu menurut saya nampaknya dipertahankan oleh PDIP. Itu sebabnya PDIP tidak terganggu dengan pernyataan siapa namanya penulis buku itu, Ciptaning. Iya, Ciptaning, bahwa dia anak PKI, karena memang itu tidak bertentangan dengan ideologi Bung Karno. Bung Karno kan tidak merasa, tidak membubarkan Nasakom. Dan itu dilanjutkan oleh PDIP sekarang di bawah pimpinan Ibu Megawati. Begitu. Nah, korbannya salah satu adalah Jokowi. Mungkin Jokowi diberitahu, ini kau tuh dari korban ini. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Karena perpolitikan kita sekarang ini dikelola berjamaah oleh para oligar. Jadi kayak kasus antara Profesor Suteki itu, dia keluar, mengusir dia di Ponorogo. Kita nggak tahu. Banyak undang-undang yang harus kita seperti tebak-tebakan. Kira-kira ini siapa yang punya kepentingan? Sebab itu harus diladeni oleh Jokowi karena dia nggak punya kekuasaan. Sesungguhnya kekuasaan Jokowi, modal Jokowi itu adalah tanda tangan. Dia adalah presiden. Keputusan apapun kalau tidak ditandatangani presiden itu nggak bisa jalan. Nah itu kekuasaannya Jokowi. Nggak ada yang lain. Dia nggak punya pengikut, nggak punya partai. Gitu. Jadi dia bisa jadi presiden karena ketemu kepentingan sejumlah oligar. Mula-mula mungkin beberapa, tapi lama-kelamaan mereka berkerumun dan semuanya itu menagih sesuatu dari Jokowi. Tagihan itu adalah yang mereka inginkan itu kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Jadi kami para pengamat politik harus pinter-pinter cari info. Jadi kayak Intel aja cari info untuk menebak siapa yang punya kepentingan ini. Sebab macam-macam kepentingan itu tercermin dari macam-macam undang-undang yang disampaikan untuk dibahas di DPR. Itu saya kira penjelasannya. Jadi nah, yang kedua yang saya mungkin lebih penting mau saya kemukakan, saya ini ilmuwan sosial. Sebagai ilmuwan sosial, saya selalu melihat sesuatu dalam proses. Kalau kita bicara tentang Belanda menjajah Indonesia 350 tahun,
Sebenarnya tidak benar. Sebab Hindia Belanda itu sudah baru lahir setelah hancurnya VOC tahun 1800 sekian itu. Lalu pemerintah Belanda mengambil alih VOC dan kemudian didirikanlah negara Nederland ini. Itu abad 19. Abad ke-20, awal abad ke-20, ketika gubernur jenderalnya adalah Van Hertz, dia bekas tentara yang memimpin perang Aceh, kemudian dia jadi gubernur jenderal. Pada waktu itu ancaman kepada Nederland ini itu kelihatan. Ada ancaman Inggris, ada ancaman Perancis, macam-macam. Jadi harus ada konsolidasi Hindia Belanda. Hindia Belanda inilah kemudian melalui proses menjadi Republik Indonesia. Jadi sebenarnya kita tidak dijajah sejauh itu, selama itu. Prosesnya berjalan. Nah, merdeka juga begitu. Bukan ucut-ucut proklamasi dibacakan, kita langsung merdeka. Formalnya merdeka. Tapi prosesnya panjang. Dan sampai sekarang, kita belum merdeka sebagaimana yang kita bayangkan. Karena itu tadi, ada persoalan politik. Kira-kira seperti itu. Jadi, apa nasihat saya? Berjuang dan sabar. Berjuang dan sabar. Karena kita kalau tidak sabar, kita tekanan darahnya tinggi. Kalau kita tidak berjuang, ya begini-begini terus. Jadi saya setuju kritikannya saudara Rizal Ramli yang vokal, sebab itu untuk mengingatkan kita dan mengingatkan elit kita, there is something going wrong in this country. We have to fix this. Nggak bisa begini terus. Jadi saya juga ingin menasihatkan kepada pemerintah untuk menyadari ini, supaya tidak panik nangkepin orang, mengkriminalkan orang. Sebab itu tidak menolong proses kita menjadi demokrasi yang baik. Demokrasi itu proses. Mungkin sama dengan bebas dari kekuasaan asing. Di dunia ini praktis nggak ada negara yang 100% bebas. Persoalannya degree daripada kemerdekaan itu. Berapa merdeka kita? Itu proses harus diperjuangkan. Dan ini perjuangan bukan hanya untuk orang seperti Rizal Ramli dan tokoh-tokoh kritis yang lain. Tapi pemerintah ini harus sadar, dia tidak akan hidup sepanjang zaman. Negeri ini harus diperbaiki dan mereka harus berkontribusi dengan tidak menghalang-halangi proses kita bersama memperbaiki demokrasi di negeri ini. Kira-kira itu sedikit saran saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali saya mau jawab komentari itu Pak Rizal. Kalau saya bilang Jokowi itu tidak berkuasa, yang di kepala saya, kita terbiasa 30 sekian tahun ada Pak Harto yang berkuasa. Jangan berharap Pak Jokowi seperti itu. Karena jelas sekali yang berkuasa di negeri ini adalah kumpulan oligark. Dan Pak Jokowi sebagai orang yang punya mandat bertanda tangan terhadap keputusan kenegaraan harus memikirkan itu. Tadi kan saya sudah jelaskan, kita nggak ngerti ini undang-undang ini siapa yang punya kepentingan. Jadi Pak Jokowi itu harus membayar orang-orang yang mendukung dia, karena dia nggak punya kekuatan apa-apa sebenarnya jadi presiden. Itu menarik untuk mempelajari. Bagaimana, coba ingat ketika beliau baru jadi gubernur, disebut-sebut menjadi calon presiden, bola-balik membantah, tidak, cuma jadi gubernur, tidak akan jadi presiden. Jadi dia didesak oleh orang yang punya kepentingan untuk menikmati kekuasaan Jokowi yang tidak punya dukungan konkret. Dan menarik misalnya untuk melihat, meskipun resminya PDIP yang mencalonkan beliau,
tidak semua perintah Megawati dijalankan oleh Jokowi. Ada perintah-perintah yang lain. Jadi dia harus selalu mengakurkan satu yang lain. Hal yang tidak terjadi di zaman Pak Harto. Jadi kalau saya bilang tidak berkuasa, in comparison to Soeharto. Begitu. Karena bangsa ini kan pengalaman terlama punya presiden kan adalah Pak Harto. Dia putuskan sendiri. Kalau ini enggak. Karena oligarki itu. Kira-kira itu kepada Pak sahabat saya Rizal. Pertanyaan apa lagi yang lain tadi yang ditanyakan tuh? Ini suara ya. Bagaimana? Jelas nggak jawaban saya? Kedengeran nggak? Iya Pak. Ya, Oke, Prof. tadi ada pertanyaan lain lagi. Udah tua suka lupa. Mungkin yang itu dielaborate soal ini Mas Hersu, yang kalau memang Jokowi itu memiliki kekuasaan, kenapa tidak memiliki kekuasaan, kenapa Jokowi sendiri bebas mengeluarkan statement yang seenaknya gitu? Itu anggota DPR. Jadi ada pertanyaan dari kenapa anggota DPR juga ikut seperti kur gitu, ngikutin semua kebijakan yang dimauin oligark. Itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Rizal tadi, bahwa orang-orang itu takut di-recall. Jadi, ya, mengikuti petunjuk saja. Kadang-kadang terjadi hal yang berbeda. Misalnya, ada satu zaman pada masa pemerintahan Jokowi 5 tahun pertama itu, serangan-serangan kepada Jokowi dari orang PDIP di DPR itu gencar. Karena mereka beramai-ramai minta musuh Megawati di Depo Kabinet disingkirkan. Rini Sumarno itu. Jadi ada kepentingan tidak selalu satu partai itu satu kepentingan, ada kepentingan lain. Tapi pada akhirnya yang menentukan, seperti kata saudara Rizal tadi, pemilik partai itu, ketua partai itu. Kira-kira begitu. Agak complicated. Ya. Gimana masih ada? Ya, saya cuma mau mengatakan, jangan Anda mendapat kesan saya menganggap Pak Jokowi itu jahat atau bodoh, gitu ya. Saya mau tetap menekankan dan mendukung ini, cerita terakhir saudara Rizal ini. Saya ingin mengatakan, yang kacau di negeri ini sistem. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana memperbaiki sistem sehingga partai-partai itu tidak merajalela mengatur segala macam untuk kepentingan mereka. Sekarang negeri ini diatur oleh cukong-cukong, apakah istilah itu benar apa tidak. Artinya orang yang punya duit di belakang, dan itu yang mengontrol, mengarahkan, mempengaruhi partai-partai kita yang kita pilih mewakili kita di parlemen, gitu. Nah, ada satu informasi kecil yang mau saya tambahkan. Kalau kita bicara tentang oligarki sekarang, kalau diruntut ke belakang, di masa lalu tidak ada oligarki itu, tapi bibitnya ada di situ. Itu dimulai oleh Orde Baru. Tapi ketika Orde Baru itu masih tidak macam-macam. Dia mulai muncul ketika Krismon. Mereka bawa lari ke luar negeri. Ya, Pak Harto ditinggalkan, ambruk. Nah, sekarang duit itu kembali lagi ke Indonesia dan berkuasa. Jadi ada continuity antara Orde Baru dan reformasi. Yang berkuasa sekarang di reformasi ini adalah oligar-oligar yang punya duit. Kalau nggak punya duit ya tidak bisa apa-apa. Nah, itu sudah diciptakan di masa lalu. Jadi sebenarnya tragedi daripada sistem politik Indonesia ini sangat ironis. Kalau Anda ingat, di awal Orde Baru, 1-2 orang pernah dengar nama Lim Sulio. Ya. Tidak ada nama Prayogo Pangestu, saya tidak ingat. Tidak banyak. Orang itu kemudian karena kebijakan Soeharto
menjadi kaya raya. Dan mereka tidak tahu berterima kasih kepada Soeharto. Mereka melarikan duit ke luar negeri sehingga Orde Baru ambruk. Oke. Nah, sekarang mereka kembali lagi berkuasa mereka. Ciptakan di masa lalu menjadi bermanfaat sekarang menjadi pemain di balik oligarki ini. Nah, jadi kalau kembali kepada Pak Jokowi, sebenarnya dia nggak berkuasa banyak. Legal iya, sebab sebuah keputusan itu ditandatangani beliau. Ada beberapa hal yang beliau bisa menentukan. Contoh yang menarik adalah Menteri BUMN, siapa namanya itu, perempuan tuh, Rini Sumarno. Rini Sumarno, itu sudah lama dihajar, diserang oleh PDIP, tapi bertahan Jokowi sampai masa pergantian kabinet. Rini tidak ada lagi di kabinet sekarang. Tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan, dipaksakan kepada Jokowi adalah Luhut Panjaitan. Megawati tidak suka sama dia. Itu sebabnya Jokowi punya akal. Tadinya kan mau dijadikan menteri Menko apa-apa pada kabinet pertama di masa lalu. Karena tidak disetujui Megawati, dibikin akal, lahirlah KSP. Ya. Apa itu, kantor staf presiden. Ya. Sekarang diduduki oleh Muldoko. Oke. Itu taktiknya. Jadi makanya saya bilang Jokowi itu lihai juga. Perlahan-lahan dia pindahkan Luhut menjadi Menko. Kemudian Menko lagi ditambah lagi bebannya dengan investasi. Maritim. Ya, artinya ini orang penting betul sehingga Jokowi tidak mau melepaskan meskipun Ibu Mega tidak senang sama Luhut. Begitu kira-kira. Ya. Ini kalau pertanyaannya panjang, ya jawabannya pendek. Itu suka lupa. Ya, kita ini sudah profesor, sudah pakai jenggot, berusia pula. Jadi harap dimengerti kalau gampang lupa. Jadi saya jawab yang saya ingat saja dulu. Tolong ingatkan pertanyaan penting yang kalau tidak saya singgung. Ya. Saya akan menjawab atau mengomentari, tidak tahu itu tertulis di layar TV saya itu Chris apa siapa begitu Komari ya soal dan siapa lagi lupa kacau soal beginilah topiknya menurunkan Jokowi gitu. Saya adalah orang yang pernah menjadi anggota MPR peralihan dari Orde Baru ke Reformasi, dan salah satu yang saya perjuangkan waktu itu adalah membatasi masa jabatan presiden. Oke. Saya tidak berhasil karena itu tidak bisa tap MPR. Tapi itu harus amandemen dan ada amandemen itu. Oke. Nah, saya berpikir karena saya punya tanggung jawab moral terhadap gagasan masa jabatan presiden yang dibatasi, maka saya berharap Anda sependapat dengan saya bahwa marilah kita mengikuti apa yang telah kita sepakati di konstitusi, memberi kesempatan kepada presiden untuk melaksanakan tugasnya menjalankan keputusan undang-undang dasar. Dia punya 2 masa jabatan setelah dipilih. Oke. Itu tidak berarti karena dipilih dia boleh sembarangan seenaknya, bukan itu maksud saya. Karena itu tadi saya kira saya sudah katakan, presiden itu, pemerintah itu yang sudah dapat jaminan konstitusi 2 masa jabatan, kalau dia berbuat kesalahan, kekurangan dan sebagainya, mari kita kritik. Dan presiden itu harus sadar bahwa kritik itu tidak harus berarti dia harus kita turunkan. Karena kita ada komitmen bahwa beliau harus menyelesaikan masa itu, sebab ini bagian dari latihan kita sebagai bangsa menjalankan
konstitusi. Jangan setiap salah sedikit diganti, setiap salah sedikit diganti. Akan kacau negeri ini. Tapi memang ada beban. Ibu tadi itu, Ibu Bramanti yang di Australia kalau nggak salah. Ya, di Perth. Itu konsekuensi yang harus kita pikul. Tapi kita berharap Presiden itu juga tahu, jangan mengkriminalkan kekuasaan, maksud saya, tidak hanya Presiden. Jangan gampang mengkriminalkan orang karena kritis kepada pemerintah. Dan kita yang kritis kepada pemerintah, jangan selalu berpikir mengganti pemerintah ketika dia sedang menjalankan pemerintahan. Jadi harus ada pengertian sebab itu tanda orang beradab. Sudah ada keputusan, jangan kita kacau-kacaukan. Kalau ternyata keadaannya buruk tidak bisa ditolak, itu urusan sejarah. Artinya ya begitulah perjalanan sejarah. Jangan sampai itu terjadi. Itu saya kira penting betul itu. Jangan diskusi kita ini, jangan berbagai diskusi, berbagai demo itu mengarah kepada menggulingkan presiden. Sebab ini bagian kita mendidik diri kita sebagai bangsa menghormati undang-undang dasar. Tapi kalau itu sudah tidak bisa ditahan, saya nggak bisa melarang orang untuk melakukan itu. Saya cuma mengingatkan bahwa marilah kita menghormati undang-undang dasar kita. Tapi itu juga pemerintah harus sadar itu. Kalau tidak, dia mempersulit dirinya, mempersulit bangsa ini. Kira-kira itu satu hal yang penting yang saya mau katakan. Saya tahu apalagi tadi pertanyaan yang nama saya disebut dan saya harus menjawab. Saudara Harsubono, Anda ingat nggak? Anda catat nggak tadi? Ya, ada juga tadi yang Bu Bramanti tadi dari Australia tadi menanyakan juga soal bergabungnya Gerindra. Ya. Itu di Jakarta penjelasannya macam-macam tuh, Bu. Ada yang mengatakan bahwa ini langkah Prabowo untuk makin mendekat ke arah kekuasaan. Jadi kalau dia jadi menteri, ada dua kemungkinan. Menteri Pertahanan itu bersama Menteri Luar Negeri kalau nggak salah dan Menteri Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri, triumvirat. Menteri Dalam Negeri, ya. Itu kalau terjadi keadaan emergency, pemerintah tidak berfungsi, presiden dan wakil presiden tidak berfungsi, maka dia menjadi triumvirat yang mempersiapkan pemilihan umum untuk mengganti presiden yang incapacitated. Itu satu analisa. Analisa lain mengatakan ini adalah bagian dari kesepakatan Prabowo dengan PDIP untuk menghadapi Pilpres yang berikut 2024. Jadi semacam persiapan latihan kerjasama untuk bersama-sama menjadi calon presiden dan wakil presiden tahun 2004. Yang saya tidak mengerti siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden. Tapi itu adalah yang terdengar di Jakarta sini. Jadi Prabowo bergabung. Dan nampaknya dia bergabung itu mendapat privilege jadi dari Jokowi. Misalnya sekarang beliau kan merangkap Menteri Pertanian. Kan aneh, Menteri Pertahanan lalu juga menjadi Menteri urusan pertanian, urusan pangan, ketahanan pangan. Iya, ketahanan pangan. Sementara Menteri Pertaniannya nggak tahu apa yang dia kerjakan. Ya ke daerah-daerah melihat-lihat. Gitu. Beberapa teman di Jakarta mengatakan mestinya Menteri Pertanian itu mengundurkan diri kalau dia menjaga martabatnya, harga dirinya. Tapi ya itulah, value orang kan berbeda-beda. Gitu. Apalagi harus benar. Iya, tadi banyak sekali yang saya juga baca mempertanyakan standingnya Pak Salim Said tentang posisi Jokowi tadi, yang bahwa dia tidak terlalu berkuasa tadi. Itu jadi banyak pertanyaan. Ya itu kenapa dia tidak banyak berkuasa kan tadi sudah saya jelaskan. Yeah. Bangsa ini kan terbiasa
kita, generasi kita terutama, mengalami pemerintah yang stabil, punya kepastian, berani mengambil keputusan, itu zaman Pak Harto. Jadi kalau saya bilang tidak berkuasa, dalam konteks pengalaman kita dengan Soeharto yang sangat berkuasa. Gitu. Ya. Jadi Jokowi ini bukan tidak berkuasa. Dia ada kekuasaan. Saudara Rizal tadi menjelaskan pengalamannya dengan Jokowi. Tetap there is a limit, ada batas yang dia nggak bisa terobos. Apa itu? Ya, dia harus mengakomodir para pendukungnya, yakni para oligar itu. Karena itu kalau ada keputusan politik, apakah itu eksekutif, apakah itu lewat DPR, kita harus pandai-pandai kalau mau tahu, pandai-pandai membaca ini siapa yang punya kepentingan. Tadi Saudara Rizal sudah memberikan contoh kepada kita soal hubungan antara kekuasaan dengan kepentingan di luar kekuasaan. Hampir itu selalu terjadi sekarang. Artinya jangan harapkan untuk hal-hal yang penting Pak Jokowi bangun pagi di istana lalu memerintahkan lakukan ini. Dia harus memperhitungkan kepentingan macam-macam orang yang menjadi oligar itu. Dan oligar itu bisa berubah loh, bisa bertambah. Tadi saya katakan, polisi itu sekarang menurut pengamatan politik saya, salah satu oligar. Apa kekuatan polisi? Mengkriminalkan. Dan semua orang takut dikriminalkan. Apakah betul kriminal atau kriminal-kriminalan? Juga Prabowo. Prabowo sekarang bukan orang di luar kekuasaan. Dia di dalam kekuasaan dan mungkin mendapat tambahan-tambahan kekuasaan karena Jokowi merasa mendapat keuntungan dari Prabowo. Jadi itu dinamikanya ini harus diperhatikan, nggak statis ini. Apa ini rotasi kekuasaan di Indonesia tidak statis. Yang pasti cuma satu, tidak akan ada keputusan yang berlaku tanpa tanda tangan Pak Jokowi, karena dia presiden. Nah, Anda tidak bisa mengatakan, kita tidak bisa mengatakan, loh, kalau ada apa-apa dia nggak suka, dia menganggap rakyat tidak suka, kenapa dia tanda tangani? Ya itu kan karena dinamika politik oligarki itu. Begitulah keadaannya sekarang. Jadi saya tidak mau mengatakan Jokowi itu bodoh, saya tidak mengatakan Jokowi itu jahat. Jokowi itu kalau paling jauh saya mengatakan dia korban dari sistem oligarki yang menguasai Indonesia. Jadi yang harus kita berantas ada oligarki itu. Bagaimana? Pak Rizal Ramli lebih tahu dari saya kalau sudah hal-hal seperti itu. Oke? Oke. Kira-kira cukup ya? Cukup, sementara itu dulu, Prof. Salim. Mudah-mudahan bangsa ini bisa menghindari apa yang diramalkan oleh saudara saya Rizal Ramli. Tapi saya tadi sudah mengatakan mudah-mudahan sejarah kita tidak mendorong kita ke sana. Tapi kalau sampai ke sana, ya itulah kehendak sejarah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berdoa saja supaya kalau toh terjadi perubahan, ya apapun bentuknya, itu jangan membawa banyak korban. Saya ini menyaksikan Gestapo. Saya wartawan muda dari Kostrad sampai di Jawa Tengah. Dan tahu berapa banyak orang mati. Meskipun saya nggak melihat mayat. Kemudian ketika Pak Harto turun, saya di Jakarta, mengerikan juga. Janganlah itu terjadi lagi. Jadi kalau toh terjadi perubahan, dan saya tidak bisa mengatakan itu tidak mungkin, mungkin aja. Marilah kita lakukan itu dengan cara yang beradab. Dalam hal perubahan pun, kita harus lebih naik kelas. Jangan mengulangi terus-menerus tragedi itu. Itu saja yang saya ingin sampaikan menutup kehadiran saya dalam majelis ini.
dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih saya diajak ikut rembuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.